Mungkin aja menurut pandangannya atau menurut penilaiannya Sang Maha Kuasa, manusia ini masih belum waktunya kaya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi hari ini saya akan kembali membahas sebuah pertanyaan yang muncul dari dalam hati yang paling dalam. Boy. Jadi pertanyaan itu adalah, kenapa kok ada orang-orang yang ketika mereka bekerja itu mereka sudah rajin, orangnya pun sudah smart, orangnya pun sudah positif, tapi kenapa kok pintu rezeki masih belum dibukakan untuk orang itu? Sebelum kita membahas pertanyaan ini lebih dalam, lebih lanjut lagi, semoga kalian bisa setuju mengenai konsep saya berpikir bahwa berkat itu atau rezeki itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa sepakat mengenai hal ini, berarti kronologi atau kisah terjadinya dan munculnya rezeki dalam kehidupan kita itu ada dua langkah, yaitu manusia berusaha dan Tuhan menentukan. Jadi kita tetap berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Mengenai hasil, nanti Tuhan yang akan bukakan jalan. Nah, tetapi ada banyak orang yang melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mereka yang ingin menentukan dan pengennya Tuhan yang berusaha. Jadi dia menentukan, Tuhan aku mau mobilku harus mobil ini, Tuhan aku mau rumahku harus di sini, Tuhan aku kepengen pabrikku sebesar ini, atau aku kepengen suatu hari punya company, pengen ini, pengen itu. Keinginannya banyak, tapi orang itu tidak melangkah. Jadi dia cuma berdoa aja dan minta Tuhan mewujudkan semuanya. Jadi pengennya yang Tuhan yang berusaha, tapi dia yang menentukan pilihan. Ini namanya kualik. Oke, jadi kita mulai masuk ke pembahasan pertanyaan hati yang tadi, yaitu kenapa kok orang sudah kerja rajin dan smart tapi masih belum dibukakan pintu rezeki. Jadi kalau kita setuju sumber berkat itu datangnya dari Tuhan, dan ketika ada manusia yang sudah dicintai, hidup layak, hidupnya benar di hadapannya Sang Pencipta, seharusnya kan Tuhan tahu hal apa yang terbaik untuk manusia itu. Mungkin aja menurut pandangannya atau menurut penilaiannya Sang Maha Kuasa, manusia ini masih belum waktunya kaya. Seperti yang kita lihat dalam realita kehidupan ini kan tidak sedikit orang-orang yang ketiban durian jatuh, atau apa ya istilahnya ya, kayak dadaan. Nah, kayak mendadak dia menang undian lah apa segala macam. Banyak kisah-kisah yang seperti itu, terutama di luar negeri ya, sekali menang undian bisa triliunan. Saya pernah lihat kisahnya itu di sebuah koran. Akhirnya ketika dia mendapatkan uang sebanyak itu, tiba-tiba hidupnya menjadi berantakan, keluarganya menjadi berantakan semua. Jadi intinya adalah, apakah kaya menggaransi 100% bahwa hidup kita bakal bahagia? Kan tidak begitu seharusnya. Kalau memang kekayaan itu menggaransi yang namanya kebahagiaan, kenapa banyak orang kaya di luar sana yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya padahal duitnya banyak? Jadi pada intinya kita harus menyadari mana yang bagiannya kita, mana yang bagiannya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk melayani orang lain, untuk memberikan produk yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi untuk mengenai hasil, biarlah Tuhan yang menentukan pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, selama menunggu waktunya itu tiba, kita harus memahami satu konsep kebahagiaan yang sangat simpel, yaitu bahagia itu bisa terwujud ketika kita memiliki leher yang seimbang. Leher yang seimbang maksudnya begini, kita harus tahu kapan waktunya kita lihat ke atas untuk termotivasi, dan kita pun harus tahu kapan waktunya untuk lihat ke bawah untuk mensyukuri hidup. Oke teman-teman, saya doakan kalian semua semoga pintu rezekinya kalian bisa segera dibukakan dan kalian selalu diberkati dengan kesehatan. Sekian video saya pada hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.